Yo, welcome guys. Jadi kali ini ada konten baru di Tek, yaitu kita akan adakan podcast. Oke, dengan nama Potek. Asik. Dan ini di depan gua sekarang udah ada Leo. Walaupun kita jaraknya jauh gitu ya, pakai online, tapi tetap bisa lakukan podcast ini ya. Anyway, thank you banget Leo udah mau sempetin waktunya buat podcast sama gue. Terima kasih udah diundang. Gue di sini guest. Langsung terhormat. Iya loh. Ih, terhormat sekali. Gue juga terhormat ya lu guysnya. By the way, kenapa gue ngundang lu sebenarnya karena gue ngelihat memang konten lu itu menurut gue menarik sih dari segi produksi. Walaupun mungkin ya kalau misalnya orang lihat nih subscribernya baru 600 gitu ya. Iya, pemain baru nih gitu ya. Tapi serius deh untuk dari kualitasnya gue amazed banget coy sama lu coy. Thank you. Mungkin buat kalian yang belum subscribe Leo nih atau mungkin nggak tahu, mending kalian boleh langsung cek aja videonya ada di description, right? Leo Tech namanya, betul sekali. Gitu tadi, dan gue mungkin pengen jelasin sedikit ya tentang tujuan gue kenapa sih gue bikin Potek ini sebenarnya. Karena gue bosen juga sih dengan kayak cuman review doang gitu ya. Gue juga pengen kayak karena gue banyak yang nggak tahu juga tentang teknologi dan gue pengen banyak belajar juga dari banyak orang. That's why gue pengen adain Potek ini untuk gue belajar, untuk kita juga sama-sama belajar, dan untuk penonton juga sama-sama belajar. Karena menurut gue penting juga sih. Oh iya ya, untuk dapat another view juga dari orang lain gitu ya. Menurut gue sih itu sih mencerahkan juga ya. Kadang-kadang ngestak gak sih? Kita suka ngestak gak sih kalau misalnya lagi sesuatu nih? Iya, kayak kehabisan ide, tapi dengan ngobrol menurut gua ya bisa nambah ide baru juga sih gitu. Kenal sama orang lain lumayan sih ya. Nah, itu dia benar. Jadi nambah. Kita nggak lihat itu di kamera, personality orangnya sebenarnya gimana. Betul itu dia. Dan mungkin arah-arah gua akan lebih banyak yang tech reviewer atau mungkin orang yang suka tech enthusiast juga termasuk sih mungkin. Mantap. So, umur berapa sih lo, bro? Gue 25, men. Oh, I see. Nggak begitu muda, sama pak kita umurnya. Oh iya. Gue 25 juga. Kayak mungkin umur gue, muka gue lebih tua ya, lebih boros kayak dari lu. Tapi nggak apa-apa. Masa? Maaf. Karena gue baru cukur aja kali ya. Iya, gue belum cukur kumis. Tadi itu gue pengen cukur kumis. Oh iya, sorry. Anjing gue gak berisik. Nggak apa-apa. Santai. Editor gue baru dateng tuh. Oh, serius? Kalau kalian nggak tahu, sebenarnya video gue itu yang edit kakak gue. Oh, I see. Ini menarik juga nih sebenarnya. Mungkin kita langsung bahas aja kali ya ke YouTube ini ya. Lu maksudnya YouTube ini itu apa sih? Full time kah atau memang gimana nih? Atau memang lu juga ada main job juga sebenarnya? Sementara ini cuma side job kita aja karena kita banyak waktu untuk tadi side project itu menyalurkan jiwa seni kita di lewat YouTube. I see. Jadi ini adalah side project kalian. Berarti lu dengan kakak lu? Kakak gue, ya. Oke. Dan lu punya main jobnya di bidang apa nih, bro? Gue di bidang transportasi. Oh, I see. Antar jemput, ya. Gojek gitu kan? Gojek, Grab ya kan? Kalau dibilang iya enggak, cuma nggak beda jauh. Iya. Paham. Nggak bener-bener nggak literally itu lah. Iyalah. Gitu lah. Dan sekarang ini gimana bro, pandemi? Berpengaruh nggak? Atau justru lu ngerasanya pandemi ini wah bagus nih ada pandemi gitu? Kalau buat gue pribadi ini beneficial buat gue, menguntungkan juga karena ada banyak waktu untuk gue menyalurkan hobi-hobi gue, proyek-proyek gue tadi, dan kerjaan gue juga, main job gue nggak harus terlalu fokus ke situ karena gue masuk cuma dalam sebulan, cuma setengah bulan aja, setengahnya bisa gue buat salurkan. Misalnya gue pengen olahraga, atau misalnya yang gue bilang proyek tadi kayak salah satunya YouTube, gue main musik tadi, itulah. Wih, I see. Lu main musik juga ya pak ya? Karena gue lihat tuh di belakang lu tuh. Itu gitar apa sih? Elektriknya ada berapa sih? Elektrik gue sebenarnya ada 2 ya. Satunya gue ada Ibanez, itu gitar elektrik pertama gue banget. Wih, gokil Ibanez. Oh, itu kalau tahu Jo Satriani juga. Steve juga pakai Ibanez. Terus satu lagi, katanya ada 2. Satu lagi apa? Ini my beloved. Ya. Fender Strat gue. Wih. Wow, mana bro? Amerika atau? American Custom. Waduh, berat. Itu sebenarnya cerita gue dapet. Gue nggak bayar untuk gitar ini gratis. Serius? Kok bisa? Gue nemu. Di mana? Sumpah gue nemu. Jadi waktu itu
pindah rumah ya, itu nyokap gue rumahnya yang punya sebelumnya meninggal, jadi barang-barangnya sebagainya ditinggal. Kita masuk rumah situ, nyokap gue lagi bersihin gudang, tiba-tiba nemu case gitar. Wah, Gue dipanggil, kotak gitu kan, kotak gitu kan, hard case kan pasti. gue buka, jebret, Terus gue pas lu buka pasti kayak keluar cahaya gitu gak sih? di mata gue ya. Strat bro. Gila. Gila. Kayak ya itulah kayak lu menang lotre, dream come true. Iya bener. Parah sih men. Maksud gue itu kan walaupun ya gratis. Cuman kan maksud gue senarnya karatan, harus banyak PR. Cuma kapan lagi dapet strat tapi gratis. itu memang udah lama nggak dipakai kali ya kalau menurut lu ya? Kayaknya kalau gue lihat sih udah lama bertelur di dalam garasi orang itu ya. Jadi lu ini ya, lu servis dulu, lu benar-benahin dulu. Iya. Dan gua tahu selain musik apa lagi Pak? Lu suka apa lagi Pak? Semua hobi gua ada di sini. Oke, wait, biar gua tebak dulu. Oke, di sini komputer. Lu main game nggak Pak? Ya, gua main game lah. Lu main game apa tuh? Bagian dari YouTube gua. Gue lebih suka kebanyakan main RPG, role playing games. Cuma kalau kayak kompetitif yang FPS gitu gue nggak suka karena malas dikatain. Enggak, sama lu padahal lu nggak mau kalah juga kan? Enggak. Sebenarnya gue enjoy aja, menang kalah gue enjoy. Cuma kenapa kalau kita kalah harus saling menyalahkan? Harus saling apa? Menyalahkan. Menyalahkan Nah itu tuh bener-bener. Iya bener. Itu kesel sih kadang-kadang sih. Dan karena kita juga jadi kebawa emosi, kita katain balik gitu jadi ribut. Iya. Karena kan namanya game ya, kalau kita lihat statistik win rate-nya itu pasti 50-50. Iya. Nggak mungkin 100%. Lu menang 100%, lu jago dewa. Kecuali dia komputer kali ya. Komputer yang dari 10 punya. game menang 5 kalah 5 normal lah. Ini tiap kali kalah. Jadi mungkin lu pernah punya pengalaman itu nggak sih? Lu mungkin dulu pernah main apa? Dota atau apa gitu? Dota itu zaman SMA lah ya. Nggak gimana pengalamannya? Gue ngerasa gue pribadi pernah kayak gitu juga. Jadi maksudnya? Kan kita sempat main tim lah ya dulu ya zaman SMA. Iya. Tapi maksudnya serius, main serius atau memang cuma sekedar? Belum, baru mulai kan. Itu gue pribadi ngalamin gitu. Gue kebetulan waktu itu kayak tim leadernya ya. Oh sih, gila berat ketua kelas lah ya. Ketua kelas lah. Pas gue kalah, itu gue marahin semua. I see. Jadi dari situ gue kayak, kenapa kan kalah bukan karena mereka, kan team play itu. Dari situ gue kayak belajar, gue harus orang sendiri lah, gak bisa kayak gini. Terus pas gue main sendiri, gue juga ngerasain, gue dikata-katain. Akhirnya dari situ gue belajar lah. Jadi maksud gue, lu pernah di ranah itu dong ya? Gue pikir tuh lu kayak emang gak mau masuk ke sana karena mungkin kedua kali dikata-katain terus malas ikut lagi. Ternyata memang lu pernah masuk banget nih. Dan itu pada saat lu marah-marahin teman lu itu tuh lagi kompetisi kah atau lagi apa? Itu main biasa kita. Lagi main biasa dan lu marah-marahin ya? Masih kayak kalau misalnya belum masuk turnamennya banget, masih kayak kualifikasi gembel-gembel gitu lah. Iya, ngerti. Baru di situ aja udah emosi. Iya. Jadi berarti pada saat ini apakah lu nggak kangen dengan game-game kayak gitu lagi atau? Kangen kadang-kadang ya. Kadang-kadang gue masih main WoW juga, World of Warcraft. Itu kangen kalau nonton YouTube gitu. Tapi begitu kita main cuma sejam 2 jam udahlah. Oh gitu. Interest lu mungkin udah cukup berkurang kali ya di game-game kayak gitu. Tapi oke ya, sekarang kita akan coba bahas lah ya ini soal teknologi, soal konten lu sendiri. Sebenarnya ini lu mulai itu sebenarnya gimana nih? Barang-barang ini tuh lu dapet dari mana sebenarnya sih? Itu. Mulai YouTube ya. Jadi di bulan-bulan terakhir ini kan masa pandemi kan kosong. Kakak gue juga lagi ada proyek, dia jual beli barang. Dan beruntung aja dia masukin barang-barang yang tadi, keyboard tadi. Dan dia nanya ke gue, lu mau bantu gue jual keyboard ini nggak? Gimana caranya? Ya udah lu bikin review aja gini. Nanti kan Tokopedia dimasukin link buat review produk gue nge-link ke Tokopedia, timbal balik kan. Oh ya udah. I see. Dan jadi gue barang yang lewat aja. Iya, cukup lihat barang-barang lo tuh memang lebih banyak keyboard gaming ya. Apa memang tokonya itu memang lebih banyak untuk aksesoris game atau memang gimana tuh? Enggak, dia iseng, dia masukin barang misalnya barang A dari mana gitu, terus lewat kebetulan waktu itu dia lagi masukin keyboard. Oh gitu. Jadi sebelum dijual lagi sama dia lewat gue dulu. Udah cukup banyak ya keyboardnya berarti ya?
nggak cukup banyak ya, cuma kebetulan. Iya benar. Berarti nge-link dari Tokopedia. Gue lihat Iya. views lu kan cukup lumayan ya, kayaknya di atas subscriber lu lah. Banyak ya. Iya. Banyak yang di atas subscriber itu dari apa nge-link dari Tokopedia juga mungkin. Kalau gue lihat banyak dari Tokopedia loh, itu berapa persen itu. Jadi orang lebih mau beli banyak keyboard lihat video gue dulu, orang lihat video gue beli keyboard itu. Ya. Balik kali ya. Iya benar. Iya, gue juga serius sih, gue nggak tahu sih, gue amazed banget sih dengan apa production yang lu bikin ya. Tadi kan lu bilang kan lu ini kan, lu kan bareng kakak lu ya. Berarti bagiannya gimana nih, bagian lu dan kakak lu tuh? Bagian. Maksudnya lu bagian kerjanya ngapain, kakak lu bagian kerjanya ngapain? Oh. Gue cuma menampilkan wajah. Kontribusi gue di channel tuh cuma kurang lebih. Tapi kan lu syuting pak, syuting kan dia 10%. berkontribusi bro. Enggak lah, nggak 10% apa? Ya oke lah. Enggak lah bro. Ya 20 lah ya. 20 lah, Masalahnya 35 lah. Gue pribadi ngerasa kok job gue terlalu gampang di sini. Padahal yang kerja berat, yang berjam-jam di depan komputer itu bukan gue. Itu kakak gue semua kayak editing, shoot barang close up, itu dia semua. I Setting see. lighting segala macem. Kasarnya gue tinggal duduk manis. Udah siap, udah oke. Bro, lu tuh artis bro. Yoi. By the way, kakak lu ada nggak? Ntar ya gue tanya ya. Coba tanyain deh. Boleh juga nih kita ngobrol-ngobrol juga di sama kakak. Masalah itu. Kayaknya udah deh. Atau ntar ya gue tanya dulu. Oke, nanti kalau udah gue ajak sini. Siap bro, siap. Jadi memang pembagiannya seperti itu. Lu, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting menurut gue jalan dulu. Ya selagi memang dua-duanya suka juga ya. Dalam arti, kakak lu juga suka kerjainnya dan lu juga happy kerjainnya. Go for it lah. Maksudnya kan gitu. Dia emang di bidang editing dia enjoy banget. Kalau gue suka barang-barang teknologi, jadi ya oke lah. Oh, dan lu memang suka teknologi dari dulu atau gimana? Dari gue SMA ya, gue udah tertarik. Cuma bedanya dulu zaman gue SMA gue nggak bisa beli apa-apa. Apa yang lu tertarik dulu SMA? Maksudnya lu pada saat lu ngeliat apa? Gue dari SMP gue pengen banget punya PC sendiri. Ini gue baru bisa buat pas gue mulai kerja. Jadi akhirnya tercapai. Gitu. Dan ini baru berapa tahun dong berarti PC lu? Ini gue bangun ya 2016, 2017 deh itu. Salah satu 3 tahun. hadiah buat gue sendiri dari hasil gue kerja itu tadi. Oke, dan itu lu tabung atau gimana nih? Lu tabung sendiri? Lumayan ya. Hasil kerja. Wow, Nah, keren. Dari dulu nonton Linus Tech Tips, MKBHD gitu-gitu lah. Linux itu apa sih? Komputer atau apa sih? Soalnya juga gue juga dia. nggak pernah. MKBHD juga dia. MKBHD mah jarang komputer kali pak. MKBHD lebih ke Linus gadget. itu sebelumnya MKBHD. Wow, lebih tua lagi ya? Lebih tua lagi, iya. Dia dulu, dia kalau ceritanya dia ya, kalau dia dulu sama jualan toko juga, terus barang tokonya jadi sama dia. Iya. Kayak gitu. Tapi lo nonton ini nggak sih YouTube yang Indo nggak? Gadget review. Mungkin terakhir ini gue ngeliat punya lu aja ya, karena gue tertarik waktu itu. Kalau yang lain kayaknya belum deh. Oh yang lain, lu jarang nonton ini ya, jarang nonton di yang gadget review Indo ya? Gak pernah. Dan lu, jadi memang lu mostly memang lihat yang luar ya? Iya, karena gue cari ambil inspirasi juga dari mereka, cara mereka shoot barang, cara mereka edit videonya. Oke. Selain dari Linux sama si itu siapa? MKBHD siapa lagi? Ada yang tahu Dave 2D itu Dave Lee. Itu gue demen banget coy. Oh iya. Gue nggak tahu ya. Dia tuh kalau ngomong santai banget. Santai banget. Kayak dia lagi ngomong sama ini barang ini nih. Ini kan barang ini nih kayak gini pendapat dia. Itu nokat loh dia. Iya. Itu nokat loh. Itu kan setnya bersih banget, clean. Setnya bersih. Ya apa ya? Itu salah satu inspirasi. Clean banget ya. Kalau dia memang cara pembawaannya sih yang memang gue lihat. Dia benernya shot-shotnya nggak bagus, nggak sebagus MKBHD. Iya. Shot-shotnya dia gitu ya, simple aja, cuman dari atas ya kan, cuman. Kalau dia kan juga soalnya side projectnya dia juga tuh kalau Dave. Oh dia side project juga ya? Side project juga, dia punya day job juga. Jadi yang gue salut itu dia nggak full time, tapi kontennya top banget. Gila. Top banget sih menurut gua, dia kayak memang orang yang memang suka banget dengan gadget itu. Oh jadi itu juga salah satu inspirasi lu ya? Lu pernah berpikir gak sih pada saat lu mau mulai, yang review gadget kan udah banyak, ngapain gua review lagi? Nggak tahu lu pernah berpikir gitu gak? Gua tanya dulu. Ya, gua mulai kan
gue waktu itu marketnya pengen coba sedunia lah ya kalau bisa ya. Oke. Internasional ya berarti ya? Ya, target gue pertama gitu. Tapi begitu gue cek tadi, oh yo, you gotta fight with the big dogs. Gue siap. Iya, ada benar. Dave Tudi, ada ini. Dan gue merasa kayak, gue gak bakal bisa sampai situ. Terus gue lihat market Indonesia, oke lah, masih bisa gue masuk di sini. Karena mungkin gak sebanyak di luar. Sebenarnya kalau lihat itu banyak banget. Sebenarnya ya tech reviewer di Indonesia itu banyak. Cuman mungkin memang yang terblow up yang paling kita kenal siapa sih? Gadgetin paling. Ya lo tahu kan Gadgetin, tahu nggak? Lo nggak tahu Gadgetin? Nggak tahu. Wah, lo nggak tahu Gadgetin, lo harus lihat itu. Ya dia salah satu ya nomor satu lah mungkin saat ini. Oh ya, Gadgetin. di Indonesia. Ya. Dan dia inspirasi dari MKBHD. Oh ya. Ya, jadi shot-shotnya bagus. Serius, lo lihat dia. Dia memang reviewernya bagus sih. Gadgetin nanti gua kasih tahu. Jadi sebenarnya banyak banget yang nge-review, ya kan? Kayak tapi banyak yang belum terblow up gitu. Banyak yang subscribe-nya juga masih kecil, jadi nggak terblow up juga. Gitu ya. Hopefully dari berarti podcast kalau ini kita bisa. ngomong gitu kan berarti yang top dog baru ada satu kan? Berarti kita Ya, sebenarnya. Benar. Nah, Maksudnya untuk yang paling besar salah satunya memang masih mereka. Beda ya. Kayak di luar menurut gue juga emang paling besar salah satunya MKBHD nggak sih? Yang one of biggest ya. Itu menurut gue masih dia sih. Iya. Kalau gadget lu pakai apa sih biasanya? Gadget apa hari-hari? Gadget hari-hari, daily driver kali ya. Kalau gue masalah HP ya, anak Samsung. Oh, Samsung apa bro? Ini S10i. Oh, S10i. Oke. Kenapa lu lebih suka Samsung? Gue anaknya iPhone soalnya. Gue anak Apple soalnya. Show. iPhone 4 gue pindah agama. iPhone 4. Iya, terakhir kali. Oh, lu terakhir kali iPhone 4. Iya, habis itu gue switch ke Samsung. Langsung Samsung apa berarti S berapa tuh ya pada saat S3 ya? Waktu itu gue masih nyoba awal-awal belum yang S, masih apa ya? Belum S. Lupa gue, iya. Cuma iseng doang kan waktu itu soalnya iPhone gue kerusak, gue butuh HP cepet. Gue butuh HP cepet, akhirnya gue ambil Samsung dan gue pakai Samsung padahal cuma untuk substitusi aja. Ternyata enak. Akhirnya gue baru. Padahal zaman-zaman itu menurut gue kayak Samsung apa ya? Kayak pada saat itu kan persaingannya apa sih? Itu BlackBerry udah hilang ya? Udah hilang. Kalau masih ada BlackBerry tuh kita masih belum bisa kemana-mana tuh. Kayak lu pengen beli iPhone tapi lu nggak ada BBM. Ngerti gak? Pada saat itu kayak nyangkut banget. Lu mau beli nggak bisa, mau nggak mau lu ya udah mana BlackBerry gitu-gitu doang lagi modelnya, ya kan? Akhirnya abisnya iya makanya game juga nggak jelas. iPhone, Samsung. Gue pernah pakai S4 dulu waktu itu. S4, tapi gue ngerasa kok semakin lama gue pakai kayak apa ya? Gue nggak tahu, ngerasa lemot aja. Nggak tahu nih gue pribadi. Kayak maksudnya selagi gue pakai gitu kayak fleksibilitasnya kalau gue nyari ya kan. Fleksibilitas memang sih. Buat pindah-pindahin file waktu itu masih zaman sekolah kayaknya repot banget. Iya. Dan pada saat tapi pada saat ini gue pernah inget nih. Jadi pada saat pertama kali gue ganti iPhone 4 nih. Ini nyesek banget. Iya, gue kebalik. Gue dari Samsung gue pindah nih. Jadi pada saat itu gue mau beli iPhone 4 kan. iPhone 4 itu harganya pada saat itu masih 7 juta atau 8 juta gue lupa. iPhone 4S, 4S ada nggak sih? Ada kan nih? Ada kan 4S deh kalau nggak salah gue lupa. Ada. 4S itu gue beli 8 juta atau 7 juta gue lupa. Besokannya keluar 5 bos. Sakit ya Pak. Kayak mikir gimana ya? Dari 4S besokannya keluar 5 dengan harga yang kurang lebih sama. Emang lu nggak nonton berita dulu bro? Kan enggak, bisa ada. Gue nafsu bodoh beli saat itu. Itu nyesek dan oke, gue nggak akan beli lagi sih guys gitu. Itu salah satu yang kayak nyesek banget karena drop banget langsung harganya iPhone 4. Iya. Berarti lu belum ngikutin teknologi. Belum. Ya. Tapi kayaknya banyak yang karena banyak yang pengaruh lingkungan. Oh, iya. Handphone nggak tahu sih menurut lu handphone itu pengaruh lingkungan nggak? Dari misalnya nih, enggak ya? Kalau gue banyak nih. Kalau nggak, karena gue waktu itu pernah pertama beli iPod juga karena ada temen gue yang pakai iPod. Oh iya. iPod Touch.
Oh, Keren, kalau coy. itu zaman iPod beda. Gue juga ngerasa gitu. Waktu itu gue ingat gue masih pakai Nokia itu pertama kali iPod Touch keluar. Yang touchscreen-nya gembel banget. OS-nya pakai namanya apa sih lupa gue. Apa? Symbian bener ya. Itu touchscreen-nya gembel banget. Terus gue ngeliat temen gue main iPhone yang main paperclass gitu. Anjir, touchscreen-nya smooth banget. Smooth banget coy. Bagus banget. Iya. Grafiknya. Dan HP gue gembel banget. Nah, dari situ lah. Kalau itu gue ngerasa itu zaman-zaman awal Touch. Salah satunya sih sebenarnya itu juga tuh kayak iPod Touch pertama kali gue beli. Wih, iya. Karena sebenarnya itu cukup lumayan mahal sih untuk sebuah iPod. Tapi memang yang kita incar buat main games kan. Pada saat itu kan. Kayak games buat main games. Game bullshit. Begitu gue inget banget ada kayak gambarnya pistol terus gini-gini misalnya nembak bom-boman. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Keren banget, ada apa gyronya, Fruit Ninja gue inget banget awal-awal. Oh Fruit Ninja mah iya, Fruit Ninja memang terkenal banget sih. Iya. Pada saat itu game-game yang kayak gitu, makanya Temporan lu main gak sih? Temporan juga zaman-zaman itu. Iya, gue main. Iya. Si Fruit Ninja malah sebelum Temporan itu. Temporan gua itu kan pakai cheat ya, yang pakai sayap. Jadi sayapnya kita beli banyak. Jadi kalau jatuh naik lagi atau gimana? Ya, kalau jatuh naik lagi memang. Gua pernah sampai 30 juta. Gue inget skor gue berapa. Gue di pot iPod tuh kayak orang gila coy. Karena buat ngalahin temen gua. Jadi Gak mau kalah. High score kompetitif gue, high score. Jadi itu ya zaman dulu tuh gue malah kebalik sama lu ya. Gue malah beli iPhone. Dan sekarang lu akan terus jadi anak Samsung atau udah kira-kira wah ini kayaknya banyak kan sekarang banyak handphone baru yang bagus gitu apalagi coy. iPhone 12 baru keluar juga kan kemarin kan. Yoi beda kemarin coy, baru keliat mini ada yang mini. Gak lu tarik bro. Bukan karena duit kan? Bukan karena duit, karena gimana ya? Karena udah terlanjur juga kesini. Prestige lu bro. Mungkin misalnya tiba-tiba gue ganti iPhone lagi, terus udah kebiasa lagi, ntar gue pindah agama lagi. Cuman sekarang gue belum bisa ninggalin. The big reasons, maksudnya untuk saat-saat ini emang nyaman aja gitu, maksudnya udah nyaman dengan aplikasi. At this point ya, karena nyaman doang. Oke. Tapi lu udah pernah yang lain-lain belum? Coba mungkin bukan iPhone ya, mungkin yang kayak Realme, kayak di tempat gua mana nih? Oh iya. Oh, sama satu faktor lagi ya. Ini kalau rusak gampang diservis. Service centernya banyak yang sebenarnya gue pengen ganti tuh Google Pixel, cuma kayaknya servisnya susah di sini. Google Pixel 5 yang baru ya, gue sebenarnya pengen, cuma kayaknya wah itu keren. Misalnya rusak gue servis gimana nih? Iya. Oh jadi lu mikirin untuk soal itunya juga ya? Karena ini gue beberapa kali sih yang dulu kayak layar pecah, charging portnya nggak bisa, dan service centernya nggak jauh dari rumah. Oh jadi karena memang itu juga ya? Faktor itu juga. Berarti anak Samsung ya Pak ya, baik. Tapi lu nggak mau ganti Samsung yang baru gitu, Note 20 ke, Ultra ke? Gue nggak, ya. Nah gue kayak orang tua bro, selama ini masih bisa gue nggak. Oh jadi memang soalnya gini loh, sebenarnya ada soalnya gue nggak tahu ini tipe-tipe orang juga ya, kadang ada yang kayak baru keluar nih baru beli satu nih, naik langsung bodo amat sikat. Iya, ada tipe-tipe yang seperti itu kan. Orang-orang yang kan kita pasti tahu orang-orang yang tiap tahun ganti iPhone kan. Coy. Beli dulu tiap tahun ganti. Gila. Bahkan itu tadi maksudnya gitu, maksudnya ada temen gue nih, dia waktu itu dia beli iPhone 8. Dia ganti iPhone 8 Plus doang. Gue gak ngerti apa itu gunanya. Mohon maaf, gue gak ngerti itu gunanya apa. Jadi itu tuh pada saat itu dia pengen silakan. Well, itu juga bukan masalah kita sih sebenarnya, cuman cuma kita bingung aja kan. Nggak habis pikir aja gitu. Iya. Oh jadi lu bukan tipe orang yang kayak gonta-ganti handphone yang kayak oh ini ada baru nih langsung semangat langsung ganti. Karena kalau HP menurut gue zaman sekarang udah cukup jauh lebih bagus, udah bagus banget lah ya. Betul. Jadi tiap tahun kayak ini improvementnya nggak banyak. Mungkin kayak gue ganti kalau ada improvement baru banget. Kayak sebelum gue ganti ini kan masih ada bezelnya. Lu apa sebelumnya? Sebelumnya S berapa gitu yang masih S7 yang ada bezelnya ya, yang ada iya. Yang Edge ya? Yang Edge yang ada ada pinggirannya. 6 ya? 6 juga ada, 6 7 ada kok. Kakak lu udah ada nggak? Udah, dari gue panggil bentar ya. Ya gue boleh dong, gue pengen nanya-nanya nih.
content creator. Halo bro. Hai, wis. Halo. Halo nih, siapa bro namanya bro? David Kenalin gue dulu bro. dong. David. Lu siapa nih? David, ya, gue Rian. Dan Oh, ini Rian. kenalin temen gue. Oh kalian berdua juga ya? Jadi berdua juga. Oh sama lah ya. Ya, berdua juga sih. Lu beda berapa tahun sih sama si itu? Gue beda setahun. Oh, Lebih beda tua setahun gue. Oh, beda setahun doang. Iya. Tadi sorry, nama lu siapa? Gue lupa. David. Oh iya, David ini ya, David. Lu kakak adik juga juga? nonton apa? Enggak, Kakak bukan adik juga. teman. Beda emak kita, beda emak. Oke, pengen nanya nih bro, soalnya Apa tuh? gini sih, maksudnya jujur aja nih dari awal gua lihat kontennya si Leo ini memang kualitas produknya kok bagus ya. Kualitas kalian video itu bagus ya. Ternyata setelah gue telah memang kata Leo kan memang lu nih yang edit katanya, lu Iya. yang produk ininya. Bener, Emang lu bener. belajar dari mana tuh awal-awal? Maksudnya untuk video kayak gitu? Gue sih sebenarnya bro ya. Gue nyontek orang bro. Nyontek siapa tuh? Mohon maaf. Ya nggak apa-apa loh. Pokoknya Emang gini. nggak ada something new di sini. Iya benar. Gue nyontoh apa yang bagus aja sih gue ambil. Gue nggak pernah pegang kamera loh bro. Gue nggak pernah pegang kamera. Gue nggak pernah pegang software editing. Jadi apa yang gue lihat bagus ya gue contoh. Bener-bener gue nggak pernah bikin. Baru 3 bulan Inspirasi? lalu gue nyentuh itu. Inspirasi lu siapa? Inspirasi gue. Kalau Maksudnya- suruh nunjuk satu orang, gue nggak bisa sih bro. Oke. Gua Jadi- pokoknya apa yang gue lihat bagus, apa yang gue bisa contoh, gue contoh. Gila. Gerakannya, bener-bener- shotnya, lightingnya. Dan maksud gue ini berarti lu observasi sendiri dong? Iya, gue observasi sendiri. Enggak. Gue liatin Tutorial gimana gitu? caranya. Tutorial gitu-gitunya? Tutorial, gue nyoba-nyoba sendiri juga sih. Oh, jadi lu Karena lebih... kan yang lu lihat, jadi lu lihat sesuatu yang bagus nih, lu harus bisa cermatin, sama lu harus bisa breakdown sendiri sih. Selama ini teknik gue kayak gitu. Gear yang gue pakai juga masih entry level semua soalnya. Jadi gue nggak ngandelin itu sama sekali. Pokoknya apa yang gue masih bisa contoh ya gue contoh, pakai gear yang apa adanya. Gila, ini pelajaran banget sih buat gue sih. Dan mungkin buat yang nonton juga ya tuh, dengar gear itu gak masalah Second. kan. Gear Iya. itu ya bukan sesuatu Nomor 2 yang lah. jadi nomor 1. Itu adalah Iya betul. percuma. Maksudnya gue pernah nih nonton ada salah satu konten. Jadi lo tahu Red Camera kan? Red Camera yang Iya, mahal tahu. itu. Bener. Jadi ada orang yang jadi kasih eksperimen. Satu orang yang nggak bisa pakai kamera tapi lu pakai red kamera, sama satu orang yang memang profesional tapi pakai kamera biasa. Dan iya, hasilnya jauh banget. Hasilnya jauh banget ya memang yang itu dia. Jadi ya memang tools bukan segalanya gitu ya. Memang akhirannya dari kita ya sendiri. Oh, jadi itu ya. Jadi lu cuman lihat dan lu observasi dan lu lakuin. Iya, Apa gue sih? ngambil Apa kesimpulan sih? sendiri lah. Iya benar. Apa tuh? Iya, otodidak apa? Amati, cermat apa? Biasanya amati, tiru, Apa tuh? modifikasi ya. Tahu nggak sih lu? Oh, iya, amati, benar-benar. tiru, modifikasi. Iya. Dulu gue sebenarnya yang ngajarin kayak gitu dosen gue dulu waktu kuliah. Gue dulu di desain kan. Gue di desain itu sama dosen gue selalu diajarin, lu nyontek aja dulu. Lu cari satu role model, satu desainer yang lu suka, lu contek terus sampai akhirnya itu jadi style lu. Tapi lu harus biasa nyontek, intinya itu dulu. Wah, gila sih, keren sih nih. Ini pelajaran berharga loh, bro. Ini pelajaran berharga loh, bro. Dan Nyontek itu bagus bro. iya, nyonteknya tapi ya memang bukan nyontek di Iya, sekolah iya, ya, gitu. mohon maaf Iya, ya kan. benar, Takutnya benar, ntar benar. orang nyontek di sekolah bagus. Pale lu, gendut bagus. Ya jadi ya itu Iya. tadi ya. Kadang sebenarnya kita reference udah segudang, Wah bener. tapi kita tuh kayak berasanya mungkin gue pengen yang baru nih. Gitu gak sih? Gue pengen jadi kayak carinya padahal sesuatu yang bagus dulu ya, coba tiru ya. Maksud lu itu kan? Iya bener, itu maksud gue. Itu dulu aja. Iya, Jadi ya tetap udah kan. seadanya aja lu pakai. Gear lu apa aja sih, bro? Sekarang yang lu pakai? Gua make Fujifilm tuh masih yang X-T20. Mic gua pakai DT. Kamera juga sorry, lens gua pakai apa nih ya? 1650 1650 kit ya? F4. Kit tuh. itu? F4 lagi lu bayangin nggak? F4. Gila. Dan Gue liat awal mulanya itu gue bener-bener kayak yaudah bikin video, nyoba-nyoba dulu. Tuh video pertama gue 3 bulan lalu itu bener-bener nyoba-nyoba. Itu gue
ngulang shoot 4 kali mungkin ya. Ngulang ngeditnya seminggu ada tuh. Gue nggak ngerti apa-apa. Gila. Bener-bener dari nol. Jadi maksud lu project yang lo bilang ini adalah project yang Leo ini atau yang lain? Yang Leo ini. Serius lo? Leo video pertamanya dia. Video pertama dia itu adalah video pertama lo? Iya, benar. Gila. Keren banget, Bro. Dan berarti itu tadi ya, sebenarnya kita sekarang seharusnya nggak mulai dari nol banget ya, karena itu tadi, karena dari referensi sebenarnya udah terlalu banyak. Dan kalau lu bisa ikutin yang bener-bener plug lu ikutin, lu udah nggak bisa, lu nggak usah dari nol, lu sebenarnya nggak usah dari yang lu harus pakai cara lu sendiri, bener. Karena cara itu udah banyak. Wah, gila sih. Itu keren banget sih, Bro. Jadi lu juga pastinya kan akan terus improve kan, maksudnya dengan cara ini kayak gini bagus ya. Gimana caranya ya? Itu dia. Dan selalu yang ada di otak lu adalah how. Gimana caranya itu benar. Gimana caranya gue bisa nyontek dengan gear apa adanya. Wah, resources apa adanya. Iya benar. Oke, berarti sekarang kalau untuk ini lu gimana sih, maksudnya untuk take shotnya ya? Maksudnya untuk take shot itu lu biasanya establish itu di satu tempat doang atau memang gimana nih? Lu bener-bener di satu tempat itu, Bro. Di ruangan ini gua. Lu semuanya kayak gue lihat ya. Gue lihat di bawahnya tuh lu kasih kaca ya? Benar, gua kasih kaca. Lu kasih kaca biar ada reflection dari situ juga. Di belakang kan memang kayak cukup gelap ya. Jadi lighting cuma dari depan. Di belakang gua tutup semua, bener. Lighting gua selalu nyoba-nyoba sih, Bro. Gua ada 2 lampu. 2 lampu utama sama ada 2 lampu LED. Udah itu doang. Lampu utamanya lu pakai apa sih? Softbox itu? Softbox biasa. Softbox Tokopedia ya? Tokopedia 200 ribuan. Siap. Sama bro. Ini juga, Bro. dengan alat itu terus juga lu pakai tripod atau handheld? Pakai tripod gua. Harus. Nah, itu kan tadi kan gue lihat beberapa video lu gerak itu dari editing atau gerakan beneran lo. Gue gerakin produknya, gue gerakin kameranya. Nah, itu lu butuh, gue biasanya bisa bertiga sama adik gue. Satu gerakin lampu, satu gerakin barang, satu gerakin kamera. Gue belum pernah lakukan itu. Dan gue minta tolong gitu. Gue belum pernah lakukan itu, Bro. Itu harus koreografi, Bro. Lu kayak dance. Enggak, iya, gue tahu. Tapi maksudnya ilmu itu pun lu dapat dari apa? Maksudnya lu juga contoh doang. Nyontoh doang. Lu eksperimen doang. Eksperimen. Bukan dari gue ya. Video gue kan sekarang ada formatnya tuh. Pertama Leo ngomong intro, langsung masuk ke B-roll intronya gitu. Iya. Nah, itu B-rollnya aja itu gue bisa 100 shot sendiri, ngulang-ngulangin gerakan yang sama, ngulangin sampai dapet yang pas. Gila. Itu lamanya di situ tuh. Gila. Nah, itu yang terkadang ya kita nggak tahu ya. Maksudnya ya orang-orang nggak tahu proses bikin video. Bener. Ya di sini kan maksudnya dengan lu bilang kayak gini kan gue pun jadi tahu, wow, untuk mendapatkan hasil itu tuh nggak gampang loh. Maksudnya apalagi kan lu masih belajar. Ya gue yakin untuk nextnya lu nggak perlu 100 shot gitu kan. Lu akan lebih, iya kan, maksud gue kan. Lebih efisien lah ya. Cuman ya di sini biar kita bisa lihat bareng-bareng nih untuk lu bisa bikin kayak gitu tuh emang nggak gampang. Iya, kita ngelihatnya kan, wah nih cuman segitu doang, cuman geser doang, cuman dari ini doang. Cuman bener. It's not that easy sebenarnya sih. Tapi itu keren sih. Jadi lu nge-tag itu bisa sampai 100 kali lu bilang tadi. Bisa sampai 100 kali. Berapa lama, coy? Berapa jam gitu maksud gue? Seharian sih bro biasanya. Serius lu? 6 jam lah. Serius lu buat tag video dong? Buat satu video, biro-birolnya aja tuh ya? Iya, biro-birol dong. Ngomongnya. Iya. Mungkin bisa seharian. Ya mungkin karena gue memang belum jago aja. Kalau orang lain yang paham. mungkin ya. Iya. Paham. Gitu. Dan lu suka lakukan itu ya bro ya? Sorry. Telepon. Dan lu emang suka juga lakukan itu ya bro ya? Gue suka sih bro. Nyari kesibukan. Ngisi waktu. Iya. Sebenarnya kan Leo kan juga jadwal uploadnya nggak strict kan. Seminggu asal upload 1 aja. Udah cukup. Oh jadi memang lu targetnya gitu ya, seminggu 1 ya? Seminggu 1 udah. Tapi itu aja kayak memang udah cukup lumayan juga ya, makan gitu ya, ngeras juga ya? Lumayan sih bro. Karena gue kerjainnya malam-malam biasanya. Nah ngedit gimana lo? Ngedit, pokoknya gue ada waktu ngedit gue ngedit. Lu pakai apa sih? Lu ngedit pakai apa sih? Pakai Premiere gue.
Oh ya Premiere semua. sama lah ya. Ya. Pakai lu MacBook ya tadi ya katanya. Iya, gue pakai MacBook. MacBook berapa bro? 2017 ya, 15 inch. Wis. i7. Iya, tapi udah cukup lah ya maksudnya untuk itu. Udah cukup, udah kuat kok. Gak gitu berat footage-nya. Iya, tapi dan untuk pembagian hari lu nggak ada hari yang fix ya misalnya. Oh, ini udah minggu ini kita biasanya hari ini sama hari ini syuting gitu. Nggak ada ya? Nggak juga sih bro, nggak juga. Sama-sama jadwalnya nggak pasti soalnya. Gua sama Leo jadwalnya sama-sama nggak pasti. Jadi pokoknya waktu kita di rumah bareng, kalau bisa shoot, kalau bisa ngomongin video, gimana ngeditnya, apa yang mau dikeluarin minggu depan. Iya. Tergantung. Nah, sebenarnya harapan kayak lu Leo gitu ya untuk video ini tuh apa sih untuk project ini ya, untuk YouTube ini ya? Gua sih yang pertama, jujur aja gue udah bosen nih lihat format-format orang teks sekarang. Sama semua bro soalnya bro. Gue pingin, makanya itu gue belajar untuk beda dulu. Sekarang kan mungkin gue bedanya cuma di intro sama b-roll yang agak detail. Mungkin nanti gue masukin grafik, masukin apa ya, grafik-grafik dari After Effects lah pokoknya. Dan lu juga belum yang bisa itu kan? Belajar. Dan gue masih belajar. Ini next video nih udah mulai lah, udah mulai gue masukin sedikit lah. Gue nantiin banget sih. Dan ya serius gue juga pun belajar banget loh dari video ini ya. Maksudnya dari lu bilang kayak gini pun ya buat gue pribadi. Oh iya ya gitu ya, ada sesuatu yang harus gue kulik lebih lagi gitu di sini. Iya benar. Dan itu sih thank you banget loh. Dan untuk mana si Leo? Si Leo juga boleh bareng nggak nih? Bisa berdua nggak? Bisa berdua. Bisa. Ya, boleh berdua dong. Biar akur kakak adek. Yo. Mana kamera lu geser boleh pak? Nah, asik ini dia kakak adik bersaudara. Dan thank you banget buat kalian berdua, bener-bener menginspirasi gue pribadi. Mungkin gue hopefully juga pasti menginspirasi kalian yang nonton di rumah. Gue yakin banyak banget pelajaran yang tadi kita juga ngobrol banyak sama Leo dan juga banyak nanya-nanya juga sama Bro David ya kan. Thank you banget nih, thank you banget. Dan thank you, bro. Ada nggak mungkin pesan kali ya, mungkin buat orang-orang yang belum mulai YouTube, untuk memulai YouTube yang masih takut-takut. Coba boleh kasih pesannya satu, kasih wejangan. Jangan. Intinya lu harus nyoba sih bro. Karena yang selama ini lu lihat di YouTube itu bisa lu ikutin, bisa lu coba juga dengan gear apa adanya. Cuma lu harus berani nyoba, sama mau belajar. Karena waktu lu lihat software editing itu kan kayak lu ngeliat cockpit kan. Waduh gila, ini kayak tools di mana-mana, gua nggak tahu harus ngapain. Ya. Intinya lo harus belajar dulu sih, harus mau belajar. Dan tacu aja. Iya, cobain aja terus udah. Oke, saya sih. Leo, dari lo Leo. Ya gue sih sama, nyebur dulu ntar kalau udah masuk. Gear ya, tadi kalian mau nge-vlog cuma pakai HP doang juga udah oke, nggak usah gear mahal juga. Ya betul ya, gear nggak terlalu penting. Yang penting coba, dan itu tadi ya gue pelajarin adalah ya amati, tiru amati dan modifikasi. Thank you banget loh. Wishlistnya apa nih? Nextnya ada project apa? Gua next mau ini review Switch. Switch keyboard. Switch. Yoi. Oke, Banyak gue tunggu banget. Gue tunggu banget. Dan ada Instagram nggak sih kalian? Instagramnya Leo apa dan David? Ada. Gampang alhamdulillah ya. Apa? Gua nggak ada, kalau gua nggak ada. Oh nggak ada. Ya udahlah, pokoknya nanti kalau ada gue taruh di description. Kalau mau follow tinggal follow, sikat. Dan yang terpenting buat kalian kalau mau follow channelnya Leo, boleh banget di description ya, karena ini konten bener-bener next level coy. Oke lah. Thank you ya sekali lagi Leo. Thank you sekali lagi bro. See you banget. See you nanti kalau misalnya kapan-kapan gue bisa main ke studio lu, kita main ya. Ini kamar bro, bukan studio. Iya studio, kamar. Ini juga kamar bro anyway. Jadi kan kelihatannya aja. Oke. Thank you so much untuk semua teman-teman yang juga udah nonton. Kalau misalnya kalian suka dengan podcast ini, atau misalnya siapa lagi kira-kira yang mau diundang, boleh tulis di kolom komen. Thank you so much. See you in the next podcast or review. Bye. See you. Bye.